Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki hari yang baru dan kita bersyukur atas hari ini. Tentu kita akan mengisinya dengan sejumlah aktivitas. Sebelumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaanmu bagi kami dari malam yang gelap hingga pagi ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Di dalam kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Dan kami ingin mendengarkan firman-Mu yang memberikan semangat, dorongan hidup dan kekuatan bagi kami. Berkati firman-Mu yang akan kami dengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini Senin 28 November 2022 diambil dari 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul dari renungan ini, yaitu hidup saling memberkati. Bila kita membaca surat 1 Petrus pasal 3 ini, khususnya ayat 8 sampai ayat 13, di sana kita menemukan tentang kehidupan Kristiani atau tanda-tanda hidup dari orang Kristen sebagai orang percaya. Misalnya disebutkan salah satu adalah persekutuan. Hidup dalam suatu persekutuan. Sehingga masing-masing atau setiap orang menjadi bagian dari persekutuan yang dimaksud atau anggota dari persekutuan tersebut. Persekutuan ini mencerminkan suatu kesatuan. Mengingat kesatuan, kita disadarkan tentang doa Yesus, ajaran-ajarannya, dan juga himbauannya kepada para murid, dan juga kepada kita orang percaya yang hidup di zaman ini, supaya menjadi satu. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti aku satu dengan Bapa di surga. Jadi soal persekutuan dan kesatuan ini menjadi salah satu ciri atau penanda dari kehidupan orang Kristen. Untuk mencapai kesatuan inilah, maka mereka atau kita atau siapapun yang dalam persekutuan tadi perlu hidup dalam sehati sepikir. Jadi kalau tahun ini di gereja kita HKBP, tahun kesehatian, itu juga yang diharapkan menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal berikutnya adalah mengaktifkan persekutuan itu melalui pertemuan-pertemuan, sehingga di sana setiap orang sebagai orang percaya turut berpartisipasi, aktif di dalam melayani sesama, aktif di dalam mendukung sesama, dan aktif di dalam doa bersama. Sebagai orang Kristen, aktif dalam persekutuan itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap orang.
baik secara individu maupun secara bersama-sama. Artinya, di dalam persekutuan itulah dia membangun, membina kehidupan sebagai individu, tetapi dalam hubungan dengan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, renungan harian pada hari ini mengajak kita sebagai orang Kristen atau orang percaya untuk hidup dalam kehidupan yang saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain. Itu artinya untuk menjauhkan hal-hal yang merusak persekutuan atau merusak hubungan. Itulah sebabnya tadi kita dengar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas caci maki dengan caci maki. Sebaliknya, yang satu dengan yang lain agar menunjukkan rasa simpati, rasa kebersamaan, rasa kepedulian, agar dapat berbagi antara satu dengan yang lain. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam diri setiap orang percaya, kita misalnya, mestilah menunjukkan hal-hal yang positif terhadap sesama. Dan itu kita lakukan saat kita berkumpul, saat kita bertemu, saat kita berkomunikasi antara satu dan yang lain. Jadi di dalam jemaat, di dalam persekutuan, menjadi tempat bagi orang Kristen, kita sebagai orang percaya, untuk menunjukkan kasih, kepedulian kepada setiap orang. Inilah yang disebut dengan menunjukkan damai sejahtera satu dengan yang lain. Dan kehidupan inilah kehidupan yang saling memberkati, saling memberi berkat satu dengan yang lain. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini. Biarlah itu meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap orang yang masih dalam keadaan sakit dan dirawat, dimanapun mereka. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Berkati juga keluarga yang menjaga atau mendampingi. Kami juga berdoa bagi mereka, setiap orang yang dalam keadaan berduka, biarlah Tuhan memberikan penghiburan dan penguatan, agar mereka tetap semangat dan berserah diri kepada Tuhan. Jangan biarkan Tuhan, saudara-saudara kami juga dalam keputusasaan, karena pergumulan hidup yang mereka hadapi, tapi biarlah mereka Tuhan kuatkan dan Tuhan beri pengharapan yang hidup. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah itu boleh kami renungkan dan kami resapi di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.